Sukacita di dalam Tuhan, itulah kekuatan. Selamat akhir pekan, Sabtu tanggal 6 Juli 2024. Bagi semua orang yang sungguh percaya oleh kuasa pengasihan Kristus Yesus Tuhan kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang turun dari surgawi tiba bagi setiap orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini diangkat dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 8. Ini kebenaran firman Tuhan. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, betapa banyak orang menjalani hidup setiap hari dengan berbagai aktivitas sosial rutin. Terkadang ada yang membosankan di saat kegiatan dan pekerjaan selalu berulang-ulang dilakukan, apalagi setiap hari. Sering juga kita melihat bahwa mereka yang sibuk dengan pekerjaan di bawah tekanan, tugas yang mendesak, ada deadline dan target pencapaian. Bisa jadi mereka terburu-buru, lebih mudah merasa lelah dan jenuh. Saudara, tidak kita pungkiri, memang begitu banyak orang yang cenderung harus melarikan diri dari tanggung jawabnya hanya karena kejenuhan. Saudaraku, lebih seperti inilah yang dialami oleh Musa. Hamba Tuhan yang setia ini bersama umatnya Israel. Perasaan jenuh dan bosan berada dalam hamparan luas gurun pasir. Bebatuan cadas, tandus dan gersang. Tidak ada pemandangan yang indah untuk layak dinikmati. Semua terlihat datar seperti hari-hari yang sudah dilalui. Perasaan itulah yang membuncah dalam diri umat, baik secara pribadi maupun komunitas menyeluruh, saat mereka berada dalam perjalanan Eksodus menuju tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Sepertinya mereka mulai lupa sebuah karya besar tentang penyertaan Tuhan dalam sejarah hidup mereka. Keluar dari lembah kematian Mesir, ternyata mereka mulai meragukan perlindungan Tuhan yang begitu dahsyat dan sempurna adanya. Saudaraku, rujukan firman Tuhan pagi ini adalah sebuah keterbukaan jiwa Musa yang dilantunkan lewat pujian kepada Tuhan Allah semesta. Seberkas harapan masih bercahaya lewat kumparan iman, walau hidup penuh dengan ketakutan. Hamba Tuhan yang satu ini, saudaraku, masih memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Walau sekalipun apa dan bagaimanapun kondisi yang harus mereka lalui, segalanya pasti bermuara kepada pengasihan dan kemurahan Tuhan. Ternyata dalam tahun-tahun yang sulit dilalui, umat ini justru melupakan kebaikan Tuhan. Mereka fokus hanya pada kesusahan dan penderitaan yang dialami. Saat mereka menapaki lorong-lorong waktu penuh keluh kesah, menggerutu karena jenuh
mulai hilang kesabaran, suasana hati tanpa kepuasan, maka di sana pasti terjadi adalah saling menyalahkan. Saudaraku, inilah alasan Musa memohon kepada Tuhan untuk menegur mereka, agar mereka boleh bersyukur menghadapi semua, sekaligus menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam perjalanan panjang ini. Biarlah ada kesabaran dan pengendalian diri di hadapan Tuhan. Pelajaran rohani yang sangat berharga ini yang boleh kita resapkan pada pagi hari ini, saudaraku. Menyadari kelemahan diri adalah hal yang baik, tetapi berserah sepenuhnya ke dalam naungan kemurahan Tuhan adalah justru jauh lebih baik, bahkan sangat baik. Sebab tanpa Tuhan, maka dapat dipastikan kalau hidup ini tidak berarti. Simaklah, saudaraku, syair pujian yang syarat dengan muatan doa ini memberi kesan dan pengertian mendalam. Kalau Tuhan membuka secara nyata kesalahan dan pelanggaran umat, semua itu bertujuan untuk mengenal, merasakan, dan mengalami secara pasti bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita di tengah perjalanan kita, sambil mari mempersiapkan diri untuk tiba di ujung jalan ini. Mari saudaraku, tinggalkanlah sungut-sungut, tinggalkan juga gerutumu, sebab hal itu hanya menambah kekesalan dan dangkalnya keyakinan yang terlahir dari ketidakpuasan cita rasamu. Marilah kita belajar dari keterbukaan dan ketabahan jiwa Musa menghadapi kemarahan umat didorong oleh bongkahan kejenuhan di tengah perjalanan panjang hidup mereka. Marilah kita juga, saudaraku, menikmati kuasa dan kemuliaan Tuhan yang selalu berkenan menjadi tempat perlindungan kita, menopang hidup kita di antara pergumulan tersulit sekalipun. Kecap dan lihatlah kasih Tuhan yang telah tersedia sepanjang hari ini dengan mengawali doa sembah dan ucapan syukurmu. Amin. Moros
Yesus.